Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin bagi keluarga kami. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan serta hari yang indah hari ini. Ya Tuhan Yesus, seringkali kami berbicara, bertindak, berpikir, berperasaan yang menimbulkan dosa-dosa kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali tangan kita sakit secara rohani, tidak menolong yang sedang kesusahan. Hati kita tertutup oleh kesombongan, tertutup oleh ego, tertutup oleh keinginan untuk mentenarkan nama kita, tertutup oleh gengsi. Tuhan Yesus selalu menyapa kita supaya kita berubah, bertobat, dan mengikuti firman-Nya. Namun seringkali kita tidak mendengarkannya dan menjawab sapaan Tuhan Yesus itu, sehingga kita tidak dapat membedakan perbuatan, perkataan, atau pikiran yang baik. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan Yesus atau tidak? Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus tahu dan melihat apa yang menjadi kesulitan atau masalah dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus mau Dia menjadi solusi, jalan keluar bagi masalah-masalah kita. Tergantung daripada kita, apakah kita mau mengulurkan hati dan hidup kita kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan jalan pertolongan Tuhan Yesus, jalan keluar, ataukah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita renungkan hari ini dan kita ambil keputusan untuk mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, jadikan kami seperti Daud yang mengalahkan Goliat, yaitu ketakutan, penyakitan, ego, kesombongan, dan dosa-dosa kami yang membelenggu hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepada Engkau saja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.